Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Bachtiar dengan NIM 2150 6334 079, program studi D4 Teknik Elektro, Kampus Wates, kelas B1. Dosen pengampu saya adalah Bapak Alexandria Jaya Wardana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode cascading. Apa sih cascading itu? Cascading adalah pembatasan nilai kapasitas arus pada circuit breaker dari normal circuit breaker agar memungkinkan dengan kapasitas yang lebih rendah dan juga harganya lebih terjangkau. Nah, baik. Jadi circuit breaker itu ada banyak macamnya dan juga ada banyak jenisnya. Nah, dari macam dan jenisnya juga ada ditaruh harga yang berbeda-beda, tentunya dengan jenis yang berbeda, dengan harga yang berbeda juga. Nah, saya ambil contoh, jika kita membeli circuit breaker dengan harga yang terjangkau atau dengan harga yang murah, itu mempunyai kualitas juga yang tidak begitu bagus. Bisa bisa diambil seperti itu. Dan sebaliknya juga ketika kita membeli circuit breaker dengan harga yang mahal atau lumayan mahal, di situ juga pasti mempunyai kualitas dan kuantitas yang sangat bagus tentunya karena harganya juga mahal ya. Nah, di sini ada gambar circuit breaker. Nah, di sini itu kita diminta untuk mencari permasalahannya yang harus kita cari nilai breaking kapasitasnya itu berapa, berapa kilo ampere. Nah, dan juga di sini ada macam-macam seri seri yang berbeda. Di sini juga belum ada hurufnya, belum ada juga seri-serinya. Nah, nanti kita akan mencari seri dan nilainya juga untuk menemukan seri dan hurufnya masing-masing CB. Nah, oke. Nah, di sini kan ada MTZ 1, ada NSX 630, ada NSX 250, ada NSX 100. Nah, di sini juga ada IC 60, tidak kurang dari 40 ampere. Nah, jadi pada gambar ini itu ada ulasannya itu bahwa bisa kita simpulkan ini bagian ini itu adalah upstream. Upstreamnya CB atau circuit breaker. Nah, di sini itu bagian downstream. Downstream. Nah, ini juga upstream, ini downstream circuit breaker. Nah, kita ambil contoh ini. Nah, ini upstreamnya itu kan ada NSX 630. Nah, ini tuh NSX 630 itu tuh bagian upstream. Nah, bagian downstreamnya mana? Bagian downstreamnya itu ada NSX 250. Nah, kita ambil contoh NSX 630 ini, kita cari nilainya. Nah, ini kan bagian serinya, nomor serinya. NSX 250 dengan NSX 350 dengan NSX 630. Nah, kita cari. Nah, yang NSX 630 itu kita tarik ke bawah, kita tarik ke bawah. Nah, itu udah kelihatan nih. NSX 250 itu kita tarik ke sini, kita geser, udah ketahuan. Ini kita tarik ke sini, ini kita tarik ke sini. Nah, kenapa kita tarik ke sini? Karena ini kan udah ada tabelnya masing-masing. Ini udah ada tabel masing-masing, just kita tarik, udah kelihatan juga dari atas NSX
630. Di sini juga serinya NSX 250. Nah, kita tarik ke bawah, Ces. Nah, ketemunya adalah 50. Spesifikasinya saya tuliskan di sini, spesifikasi kiloampere NSX 630 adalah 50 kiloampere dan NSX 250 36 kiloampere. Nah, spesifikasi setelah reconverted reinforced kiloampere NSX 250 adalah hasilnya 50 kiloampere. Nah, di sini udah ketahuan ya teman-teman. Semuanya nih dari tabel ini juga udah kelihatan. Nah, ini saya ulang lagi bagian upstreamnya ini. Bagian di NSX 630 dan bagian downstreamnya itu bagian 250. Nah, oke kita lanjut ya. Kita cari lagi nilainya dan seri-serinya. Nah, baik. Nah, pada spesifikasi kiloampere ini cascadingnya upstreamnya ada di NSX 250 dan serinya adalah yang downstreamnya itu ada NSX 100 100 ya 100B. Nah, seperti yang dikatakan tadi, upstreamnya itu ada kita tarik ke bawah, kita cari nilainya NSX 250. Nah, di sini kan NSX 250. Nah, ini NSX 100. Nah, kita tarik jadi udah langsung ketemu. Anak panahnya ini kan udah menunjukkan 36 36 ya, 36. Nah, langsung kita spesifikasikan. Kita spesifikasikan kiloampere NSX 250 dengan tegangan 36 kiloampere dan NSX 100B-nya 25 kiloampere. Spesifikasi setelah Reinforced adalah kiloampernya NSX 100B, maka hasilnya semuanya ini adalah 36 kiloampere. Nah, di sini udah ada tertera juga ya 36 kiloampere. Nah, ini juga NSX 250 bagian upstream dan ini NSX bagian downstreamnya. Yang bawah ini downstream dan yang atas itu adalah upstream ya teman-teman. Nah, oke kita lanjut lagi. Nah, ini kan, nah selanjutnya itu kan ada yang bagian upstreamnya itu ada NSX 100 dan yang downstreamnya itu ada IC 60 tidak kurang dari 40 ampere. Baik, ini adalah kita cari 25 ya tadi ya, 25 kilo ampere. Kita cari cas, kita tarik ke bawah, itu IC 60. IC 40 ya, maaf, IC 40 ampere tidak kurang ya, tidak kurang dari 40 ampere ya teman-teman. Tidak kurang dari 40 ampere, kita tarik ke sini 25. Nah, di ini kan NSX 100 atau NSX 100B juga sama aja ya teman-teman. Nah, ini IC tidak kurang dari 40. Nah, kita cari, kita 40 ada di sini, kita tarik ke sini ke angka 25. Ini kan satu, ini kan hubungannya tabelnya ke sini, ini tabelnya ke sini. Udah kita tentukan aja. Jadi ini udahlah ini hasilnya 25. Nah, spesifikasi KA NSX 100B 25 kilo ampere IC 60 tidak kurang dari 40 ampere adalah 20 kilo ampere. Spesifikasi setelah reinforced kilo ampere IC 60 tidak kurang dari 40 ampere adalah hasilnya 25 kilo ampere ya teman-teman. Nah, jadi upstreamnya itu nilainya serinya NSX 100 dan downstreamnya itu IC 60 tidak kurang dari 40 ampere. Tidak kurang dari 40 ampere. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, bagian upstream yang ini kita cari nilainya ya. NSX 4
NSX 400 bagian upstream dan downstreamnya itu ada NSX 160. Ada 160. Nah, kita cari seperti yang kita bicarakan tadi, sama saja NSX 400 dan karena ini kan posisinya upstream itu kan di atas kan ya. Di upstream, ini downstream. Nah, ini upstreamnya kita cari NSX 400 dan tadi berapa tadi NSX 400 dan downstreamnya adalah NSX 160. Kita cari 160 bagian downstreamnya. Nah, ini 160. Nah, kita tarik ke sini ke bawah. Nah, ini horizontalnya seperti ini. Hasilnya ada 36. Nah, spesifikasi kiloampernya adalah NSX 450 kiloampere, NSX 160 sama dengan 25 kiloampere. Spesifikasinya setelah di reinforced kiloampernya adalah NSX 160, B adalah hasilnya semuanya adalah 36 kiloampere. 36 kiloampere. Nah, baik. Selanjutnya adalah nah ini Nah, ini adalah bagian upstream dan stream juga ya, sama aja teman-teman, kayak yang tadi kita bahas sebelum-sebelumnya. Nah, bagian ini adalah MTZ 1 dan bagian upstreamnya itu ada MTZ 1 dan bagian downstreamnya itu terbagi menjadi dua, ada NSX 630 dan ada NSX 400. Nah, nilainya masing-masing itu berbeda. Ada yang MTZ 1 itu adalah 150 kiloampere dan NSX 630 itu ada 50 kiloampere dan NSX 400 itu ada 50 kiloampere. Nah, yang aja tadi kita tarik MTZ 1 itu mana tadi? MTZ 1 itu 150 ya, 150 kiloampere, 150. Nah, ini 150 kita tarik. Nah, ini maaf teman-teman. Ini 150 kita tarik. Nah, kita ngambil dari ini kan bagian upstreamnya. Bagian upstreamnya udah ketemu 150. Yang tadi kita bicarakan 150. Nah, terus bagian downstreamnya mana? Nah, bagian downstreamnya itu adalah ini. Bagian downstreamnya kita cari serinya. Tadi downstreamnya itu NSX 630. 630 ya. 630 dan 604 dan NSX 400. Nah, di sini udah ada 400-nya. Kita tarik ke sini 150. Ini juga 150. Nah, breaking capacity-nya adalah reinforced breaking capacity. Nah, langsung kita spesifikasikan. MTZ 1 150 kiloampere, NSX N 50 kiloampere, NSX 50 kiloampere. Spesifikasi setelah di reinforced KA kiloampere NSX N ini adalah 150 kiloampere dan NSX 400-nya adalah 150 kiloampere. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi udah ada penjelasannya sendiri-sendiri walaupun beberapa tabel ini adalah halnya ininya hampir sama semua. Nah, oke kita lanjut. Setelahnya ini adalah pengaman. Pengaman pengamannya adalah serinya, ini nomor seri, ini reinforced breaking capacity-nya. Pengamannya ada NSX 250, ada NSX 100, ada IC 60 tidak kurang dari 40 ampere, ada NSX 160, ada IC 60 tidak kurang dari 63 ampere, dan juga yang terakhir ini ada NSX 630 dan ada juga NSX 400. Nah, reinforced breaking capacity-nya itu ada 50, hasilnya itu ada 50 kiloampere dan ada yang 36 kiloampere dan ada 25 kiloampere, 36 kiloampere, 25 kiloampere, 150 kiloampere, 150 kiloampere juga sama aja. Nah, berikut penjelasan saya tentang mengenai proteksi tenaga listrik metode cascading pada sirkuit breaker ya teman-teman. Nah, oke, saya rasa sudah cukup.
Untuk penjelasan pada kesempatan kali ini, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.